Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak senantiasa tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati karena corona masih bergentayangan kayak jin ya. Hati-hati, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh supaya tidak tertular COVID-19. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita sudah menginjak bab 3 ya. Kita akan membahas alat penjernih air. Kalau kemarin kita membahas tentang limbah, sekarang kita membahas tentang air. Langsung saja kita mulai untuk yang pertama, untuk materi yang pertama yaitu sumber air. Ya, anak-anak tentunya sudah tahu ya, air itu apa. Sumber air itu merupakan sumber daya alam yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Nah, air ini sangat berguna untuk kehidupan antara lain di bidang industri, pertanian, rekreasi, rumah tangga, dan aktivitas lingkungan lainnya. Kemudian ada beberapa jenis air anak-anak. Ya, kita bayangkan saja andaikan air itu tidak ada di muka bumi, apa jadinya kita ya. Oke, lanjut. Beberapa jenis air yaitu satu, air permukaan. Air permukaan itu adalah air yang dapat dilihat dan berada di atas permukaan tanah ya, seperti air laut, air sungai, air danau, itu termasuk air permukaan ya. Air sungai itu jalur alami yang dibuat oleh alam ya, biasanya dari gunung menuju samudra. Nah, ini apa namanya, air sungai. Kemudian air laut itu memiliki sifat rasanya asin. Kalau air sungai tadi sifatnya adalah tawar ya. Kemudian yang terakhir adalah air danau. Ada dua jenis air danau, yaitu danau buatan dan danau alami. Danau itu merupakan kumpulan dari air tawar atau air asin yang terkumpul dalam sebuah tempat yang besar ya. Biasanya danau itu tercipta karena mencairnya geyser, adanya mata air atau akibat dari aliran sungai ya, seperti itu. Atau danau itu bisa juga disebut sebagai cekungan yang dibuat secara alami oleh alam maupun oleh manusia yang berisi air ya, seperti Danau Toba. Nah, itu kan alami ya, tapi ada legendanya. Kemudian ada apa namanya itu, Waduk Gondang. Nah, seperti itu kan buatan untuk menampung air. Oke. Yang kedua anak-anak, air tanah. Air tanah itu air tawar yang biasanya terletak di dalam pori-pori antara bebatuan dalam dan tanah. Jadi ketika kita apa namanya mengeduk tanah ya, mengeduk tanah sampai dalam, lah itu nanti akan keluar sumber air. Ya, sumber air itu dari mana? Dari pori-pori antara bebatuan dalam, bebatuan yang ada di dalam tanah dengan tanah. Jadi ada sumber di dalam di antara pori-pori tersebut. Ada dua jenis air tanah, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal maksudnya letaknya tidak jauh dari lapisan kedap air ya, dari permukaan ya. Misalkan kita ngeduk sampai 25 meter dari permukaan tanah lah, kemudian muncul air. Nah, itu termasuk air tanah dangkal. Kemudian yang air tanah dalam itu letaknya sangat jauh, bisa mencapai di antara dua lapisan tanah kedap air ya, mungkin bisa mencapai 80 meter atau 70 meter gitu ya. Itu air tanah dalam. Nah, sekarang ada permasalahan dalam kebutuhan air bersih. Jadi permasalahan yang masih sering terjadi di sekitar kita itu adalah air anak-anak. Nah, di lingkungan sekitar kita itu masih banyak yang saat
atau yang ketika musim kering tiba itu tanah mengalami kekeringan sehingga air tawar pun semakin berkurang, ya. Sumur-sumur yang ada di rumah-rumah warga mulai mengering, sumbernya tidak lagi keluar secara maksimal dan tidak cukup digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau, ya. Bayangkan misalkan 6 bulan musim kemarau, namun persediaan air di sumur hanya cukup dipakai untuk 1 minggu, bayangkan. Maka ini menjadi permasalahan pokok. Akhirnya misalkan kok ada pun airnya nanti akan berubah rasa dan warna. Ini juga kurang nyaman untuk dipakai. Jadi cara mengatasi air yang berubah tadi ada beberapa cara, ya, yaitu dengan cara menjernihkan air tersebut. Nah, ya. Alatnya bagaimana? Banyak sekali, ya, banyak sekali cara. Nah, cara yang paling sederhana itu dengan menggunakan pengolahan secara fisika. Nah, pengolahan air secara fisika itu bisa dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyaringan, pengendapan, absorpsi, dan adsorpsi, ya. Ada 4 tahapan. Nah, yang pertama adalah penyaringan. Penyaringan atau disebut dengan filtrasi, yaitu proses pemisahan padatan yang terlarut di dalam air itu dipisah agar air menjadi tidak tercampur dengan bahan padatan. Contohnya misalkan air bercampur dengan kayu, daun, pasir, lumpur, misalkan seperti yang ada dalam gambar. Nah, gambar yang berada di sebelah kanan itu kita lihat contoh air sumur yang warnanya begitu keruh, ya, oranye, kemudian disedot, ya, pakai pompa air, kemudian ditampung di ditabung, yaitu ada 2 tabung warna biru itulah, itu merupakan proses penyaringan. Nah, di dalam tabung ada apa? Yang jelas ada beberapa bahan yang bisa dipakai untuk menyaring air tersebut. Nah, ini nanti kita bahas. Kemudian yang kedua adalah pengendapan. Pengendapan ini tujuannya memisahkan air dan partikel-partikel padat yang terdapat dalam air dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Contoh yang paling sederhana, misalkan kalian mengambil air dari bengawan yang keruh, kemudian silakan ditaruh di ember atau di tabung, ya, kemudian biarkan sampai beberapa hari. Nanti apa yang terjadi? Pasti nanti lumpur-lumpur yang bercampur dengan air akan mengendap ke bawah sehingga air akan terlihat cukup jernih, ya, seperti itu, seperti yang di dalam gambar itu. Yang ketiga yaitu absorpsi, yaitu penyerapan bahan-bahan tertentu yang terlarut di dalam air, ya. Bahan yang digunakan biasanya arang, batok kelapa, dan batu bara. Lah, ini disebut absorben, ya, alatnya itu, bahannya disebut absorben. Nah, contohnya seperti dalam gambar ini. Ini ada tabung, ada galon atau tabung ini, kemudian diberikan batok arang atau batu bara, ya, secara bertingkat seperti ini, berlapis. Nah, kemudian air nanti nyampe di keran bawah itu akan jernih. Yang terakhir, yang keempat adalah adsorpsi. Ya, adsorpsi itu merupakan penangkapan ion-ion yang terdapat di dalam air, ya. Nah, zat penangkap ion disebut adsorben. Contohnya adalah zeolit dan resin. Zeolit itu loh, ya, batu itu loh, batu yang biasanya dipakai untuk menghilangkan bau badan tuh namanya apa ya, saya lupa itu. Pokoknya batunya seperti ini. Kemudian resin itu bahan kimia seperti ini. Nah, prosesnya seperti ini yang ada di dalam gambar sebelah kiri ini, ya. Nah, ini diberi batu, kemudian nanti ion-ion yang ada di dalam air ini terserap ke adsorbennya, terserap sehingga keluar air menjadi jernih. Oke, itu penjelasan dari saya mengenai penjernihan air, ya, anak-anak. Sekarang tugasnya coba kalian fotokan 1 foto saja
air yang ada di sekitar kalian, ya, entah itu air rowo, air sungai, atau air apa. Nah, atau air sumur juga bisa, ya. Tapi hati-hati kalau motret air sumur, nanti HP-nya kecemplung loh ya. Hati-hati. Paling enak air sungai saja, difoto dari jarak jauh atau jarak dekat, ya silahkan, ya. Itu saja tugasnya anak-anak. Selamat mencoba, dan nanti fotonya langsung dikirim di grup disertai nama ya. Nah, coba silakan, dan silakan diamati airnya ya, warnanya bagaimana, jernih apa tidak. Nah, itu nanti silakan difoto, dikirim ke grup ya, dikasih nama. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.